Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya KBS Vlog. Kali ini saya masih ada di pos pengamatan Merapi, Babadan ya. Saya akan mengajak teman-teman untuk melihat guguran lava atau guguran batu dari Kubah Barat Daya ya. Dari jarak yang sangat dekat dan saya akan terbang cukup rendah ya di atas lereng. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel ini, nggak ada salahnya untuk subscribe ya teman-teman. Subscribe itu gratis dan itu sangat berarti untuk mendukung channel saya ini. Dan jangan lupa teman-teman follow Instagram saya kbs_vlog supaya teman-teman bisa mendapatkan update atau story terkini ya dari channel KBS Vlog. Oke teman-teman, mungkin ada yang masih bingung untuk mengikuti apa angka-angka yang ada di kiri dan kanan itu ya. Saya terangkan aja dengan cepat. Itu yang di sebelah kiri itu dari atas ke bawah itu adalah ketinggian MDPL, kemudian kecepatan drone, jarak dari home point atau dari pilot, dan itu adalah yang paling bawah jarak tempuh total. Sementara yang di tengah ini adalah arah kompas ya. 127 itu kurang lebih mengarah ke tenggara ya, tapi tidak sampai ke tenggara, tapi di atasnya sedikit ya. Jadi itu koordinat 3 angka ya teman-teman. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah voltase baterai satuan dan bawahnya voltase baterai total, kemudian pemakaian ampere, dan itu adalah bawahnya flight time atau waktu terbang, kemudian sinyal gambar ya 25,4 Mbps, dan itu ada delay 33 milisecond ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang nonton video ini dari smartphone, saya rekomendasikan untuk menontonnya dengan resolusi minimal 480p atau paling bagus 1080p ya teman-teman. Dan jika teman-teman ingin melihat lebih detail lagi, buat teman-teman yang memiliki smart TV, bisa menontonnya minimal resolusi 1080 dan lebih bagus lagi kalau bisa resolusi 4K ya, atau 4K. Karena detailnya akan terlihat sangat jelas dan akan memberikan pengalaman yang lebih baik lagi saat menonton video ini. Oke teman-teman, kita sudah sampai di hulu Kali Senowo ini ya teman-teman. Sini kita melihat ada itu semacam tebing, dan di hulu ini banyak terdapat bebatuan ya, beraneka warna, ada yang abu-abu, ada yang kecoklatan, ada yang warnanya agak kemerahan juga. Sebelah kanan ini kita melihat tebing, udah mulai ada tanaman lumut ini ya teman-teman, dan banyak rumput mulai tumbuh. Dan di sini adalah batas vegetasi di lereng barat atau barat daya ini ya. Ini di bawah ada rumput dan lumut ya teman-teman. Dan di sana tuh di atas itu kita melihat ada asap, tampaknya ada guguran. Saya akan coba terbang serendah mungkin untuk melihat dari dekat ya bebatuannya. Tuh ada yang meluncur turun ya teman-teman, cepat sekali. Mungkin kecepatannya bisa sampai 100 km per jam lebih ya. Ini ada satu batu, tampaknya gugurannya kali ini cukup banyak ya teman-teman. Di atas sana tuh tampak asapnya cukup tebal. Ini adalah penerbangan saya yang ketiga pada tanggal 27 Maret kemarin ya. Jadi ini bukan video update kondisi terkini Merapi, tapi saya akan mengajak teman-teman untuk melihat dari dekat ya guguran batu atau lava ini ya teman-teman. Saat ini kondisi Gunung Merapi masih status siaga, dan ini batunya masih sangat
banyak nih berjatuhan. Di depan itu adalah kubah lava barat daya ya, yang terbentuk pada tahun 2021 awal. Sebelah kirinya tuh kubah tahun atau lava 92, dan di celah antara kedua kubah itu saat ini, oke teman-teman, saya potong dulu. Tadi ada batu yang cukup dekat ya, hampir saja mengenai drone. Dan ini kita bisa lihat di bawah kita ini ada semacam pasir yang mengalir turun ya. Entah kenapa ini bisa mengalir turun seperti ini. Apakah di bawahnya itu masih cair atau bagaimana ya? Mungkin perlu penjelasan dari ahli vulkanologi ya teman-teman. Dan tampaknya di sini masih cukup panas, banyak mengeluarkan asap. Jadi celah antara kubah 2021 dan 92 saat ini adalah lokasi yang banyak mengalami guguran ya. Nah, ini tampaknya ada lagi cukup banyak. Saya akan coba terbang mendekat. Sebenarnya ini cukup riskan untuk drone ya. Di sebelah kiri ini cukup tinggi ya teman-teman, bisa terpental cukup tinggi melebihi ketinggian drone. Jadi saya putuskan untuk naik saja demi keamanan. Sebelah kanan bawah ini kita lihat banyak guguran ya teman-teman. Inilah kondisi kubah lava barat daya saat ini. Sudah sangat menggelembung ya bentuknya. Dan hampir setiap hari terjadi belasan kali guguran yang cukup besar ya teman-teman. Saya akan coba terbang pelan untuk melihat lebih detail ya teman-teman. Kalau teman-teman merasa agak cepat gerakan drone-nya, bisa teman-teman perlambat dari playback di YouTube ya. Dan area yang berwarna terang ini masih cukup panas ya teman-teman. Dan itu sebelah kanan kita bisa melihat barusan ada yang keluar lavanya. Dan saya akan coba tampilkan kondisi kubah lava ini kalau suasananya masih cukup agak gelap ya. Jadi ini sebenarnya masih agak menyala-nyala terang warna merah gitu ya. Cuman kalau siang gini nggak kelihatan. Ini saya tampilkan video yang pernah saya ambil beberapa waktu yang lalu ya. Jadi di lereng ini banyak terdapat lava yang masih merah ya teman-teman, menggantung. Untuk suatu saat bisa terjadi longsor ya. Dan kalau tadi kita lihat guguran batu, seperti inilah kondisinya kalau masih gelap ya, masih menyala seperti ini. Ini pemandangan yang sangat spektakuler dan saya sampai takjub ya teman-teman waktu mengambil footage ini. Biasanya kita hanya bisa melihat dari jauh ya teman-teman. Dan di lereng itu masih ada merah-merah tuh ya di sela-sela bebatuan. Video ini diambil sekitar pukul 5:30 ya teman-teman. Kondisi masih agak gelap dan matahari belum terbit ya. Itu sebelah kanan itu cahaya fajar tertangkap kamera dengan cukup terang ya.
Jadi sebenarnya permukaan ini yang kelihatannya sudah padat itu bawahnya masih cair ya teman-teman, masih menyala seperti ini. Dan ini saya tampilkan video guguran lava saat mengalami guguran yang cukup besar ya. Itu batunya sangat besar yang di bawah itu. Ini drone saya sampai bergetar ya teman-teman. Dan batu yang besar tadi bisa sampai ke bawah sana. Oke, mari kita akan menuju ke arah utara ya teman-teman, melewati lava 92, dan ini adalah penampakan kubah lava tengah saat ini. Mungkin tingginya dari dasar kawah sekitar 100 meteran ya teman-teman. Diameternya sendiri bisa mencapai kurang lebih 250 sampai 300 meter ya. Karena diameter kawah Merapi itu dari bibir kawah itu barat ke timur itu kurang lebih 400 meter. Kalau kita ukur di Google Earth ya teman-teman. Oke, kita akan coba ngedive di kubah lava Baradaya ini ya. Permukaannya penuh dengan bebatuan yang tajam ya teman-teman. Ini saya coba shoot dari jarak yang agak jauh. Di video yang lalu kita masih bisa melihat banyak asap keluar dari permukaan kubah lava Baradaya ini ya. Kali ini asapnya sudah tidak tampak, tapi yang ada nih yang di sebelah kirinya ini ya. Lokasi batu putih atau batu yang agak terang ini. Apakah drone terpengaruh dengan hawa panas dari lava ini? Ya sedikit terpengaruh ya teman-teman. Jadi drone-nya tidak bisa terbang dengan halus gitu ya, agak terguncang-guncang. Cuma tidak nampak kalau di gambar kamera GoPro ini ya, karena sudah distabilisasi. Saya akan coba melewati lava 92 ini. Dan saya akan akhiri explore kali ini dengan melakukan dive
di sisi pinggir ini antara lava 88 ya, 1888 dan 1930. Kita akan melewati celah antara dua bukit Jengger ini ya, yang saya sebut Jengger Pass. Oke, mungkin ada yang belum tahu ya, di depan sana tuh ada Gunung Sumbing. Dari kiri ke kanan ya, Sumbing, Sindoro, dan Gunung Prau ya teman-teman. Dan yang sebelah kiri Gunung Sumbing itu ada tampak kecil, jauh sekali itu kalau dari smartphone mungkin nggak kelihatan ya. Mungkin dari layar yang agak besar tuh kelihatan, ada samar-samar tuh Gunung Slamet terlihat. Dan sebelah kanan layar ini ada Gunung Andong ya. Saya sering membaca komentar di kolom komentar video saya, kenapa selalu upload Merapi. Mungkin apa penonton juga sampai ada yang bosan ya. Tapi banyak juga yang tidak bosan karena memang Merapi itu sangat menarik untuk dipantau ya teman-teman. Karena selalu mengalami perubahan bentuk dari waktu ke waktu karena sangat aktif ya. Dan untuk request untuk ke gunung lain, misalnya di luar Pulau Jawa, Gunung Rinjani misalnya ya, sebenarnya sangat pengen ke sana, cuma masih terkendala dengan dana dan waktu ya. Jadi nggak mungkin ke sana tuh sendiri ya teman-teman, minimal harus ada kawan supaya bisa saling menjaga ya keamanan. Dan untuk mendapatkan waktu dan kesempatan itu agak susah ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support dengan traktir melalui Saweria ataupun melalui rekening ya. Semua akan saya kembalikan untuk membuat konten yang berkualitas. Yang belum bisa support dengan traktir cukup like, itu sudah cukup ya teman-teman, dan menonton video ini dari awal sampai akhir. Oke teman-teman, terima kasih buat yang sudah nonton sampai sekarang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.